Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap anak-anak selalu sehat di rumah dan juga selalu siap untuk menerima pembelajaran. Hari ini kita masih di tema 6 subtema 4 tentang penghematan energi di pembelajaran 5 dan 6. Ini adalah pembelajaran terakhir di tema 6. Minggu depan anak-anak sudah masuk pada tema 7. Oke, kita lanjutkan ya. Menghemat energi sama dengan mengurangi penggunaan energi. Nah, mengapa energi itu perlu dihemat? Karena tidak semua energi itu jumlahnya tidak terbatas, atau ada beberapa energi yang jumlahnya terbatas sehingga suatu saat akan habis. Oleh sebab itu kita harus menghemat energi. Anak-anak, ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? Ayo perhatikan gambar di slide. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar kegiatan mematikan listrik ketika tidak digunakan. Kemudian yang kedua adalah mematikan keran air. Yang ketiga, menampung air di bak ya. Kemudian yang keempat, menaiki sepeda ketika bepergian. Kemudian yang kelima adalah bermain menggunakan mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, di antara kegiatan-kegiatan ini, manakah kegiatan yang sudah anak-anak lakukan? Jika kalian sudah melakukan semuanya atau beberapa dari kegiatan penghematan energi ini, berarti kalian keren. Kalian sudah menerapkan pembelajaran yang sudah kalian dapatkan. Oke. Kemarin anak-anak telah membuat rencana kegiatan penghematan energi. Sekarang Bapak ingin anak-anak menuliskan laporan kegiatan menghemat energi. Sama seperti yang kemarin, pada laporan itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kegiatan menghemat energinya, lalu kesulitannya apa, lalu keberhasilan yang kalian capai itu apa. Nah, kalian tuliskan. Misalnya seperti ini. Waktu pelaksanaan Kamis 4 Maret 2021. Tempat pelaksanaannya di rumah. Kemudian kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan adalah pergi dengan menggunakan sepeda. Yang nomor 2, mematikan lampu rumah ketika siang hari. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Selanjutnya, kesulitan atau masalah yang dihadapi. Yang nomor 1 adalah terkadang harus menyalakan lampu di siang hari ketika keadaan sedang mendung. Yang nomor 2, adik di rumah sering lupa mematikan alat elektronik ketika sudah tidak digunakan. Nah, kedua ini merupakan beberapa contoh kendala ya, atau kesulitan yang biasa kita alami. Ada anggota keluarga yang lupa atau terpaksa harus menyalakan lampu di siang hari karena keadaan sedang mendung. Kemudian keberhasilan yang dicapai antara lain adalah 1. Biaya listrik lebih murah. Yang nomor 2, lebih sehat karena bersepeda sekalian untuk berolahraga. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh ya, ini hanya contoh, dan pertanyaan di sini merupakan pertanyaan yang berjenis terbuka. Artinya kalian tidak harus sama menuliskannya sama seperti contoh di slide ini, namun kalian bisa mengisinya dengan bebas sesuai dengan kegiatan yang telah kalian lakukan. Kerjakan ini di halaman 184. Kita berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Nah, antara hak dan kewajiban ini selalu berdampingan ya anak-anak. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita berhak memanfaatkan sebuah energi, maka kita wajib hukumnya untuk menjaga energi yang tersedia di alam ini.
Karena tidak hanya kita sendiri yang hidup di dunia ini, namun orang lain atau makhluk-makhluk hidup yang lain juga membutuhkan energi tersebut. Sekarang anak-anak bukalah halaman 185 sampai 186. Kemudian diskusikan hal berikut bersama teman-temanmu. Tuliskan hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi. Nomor 1, bisa memanfaatkan sumber energi untuk mempermudah segala aktivitas. Yang kedua adalah bisa menikmati hiburan dari televisi dan radio karena adanya energi listrik. Kita semua berhak untuk mendapatkan energi yang sudah ada di dunia ini untuk mempermudah aktivitas kita barangkali, atau untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau kalian apa anak-anak? Coba tuliskan ya di kolom yang tersedia. Kemudian tuliskan kewajiban yang telah kamu lakukan berkaitan dengan energi. Apa kira-kira? 1. Mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak dipakai. 2. Mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. 3. Tidak bermain air. Nah, ini adalah beberapa kewajiban yang telah Bapak lakukan ya, sebagai contoh. Nah, kalau anak-anak sendiri apa kewajiban yang telah anak-anak lakukan? Tuliskan di kolom yang tersedia ya. Kemudian, manakah kewajiban yang sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Coba kalian jelaskan. Nah, sebenarnya tidak ada yang menyulitkan ya untuk melakukan kewajiban kita menjaga kesediaan energi. Namun terkadang kendalanya hanya lupa untuk melakukan hemat energi. Misalnya lupa mematikan lampu dan sebagainya. Oke, begitu ya anak-anak. Sekali lagi, ini adalah soal yang bersifat terbuka. Artinya jawabannya itu bisa bebas sesuai dengan kondisi anak-anak yang telah kalian lakukan. Oke, tidak harus sama dengan apa yang ada di slide. Nah, anak-anak tuliskan jawaban kalian masing-masing. Tuliskan dengan tulisan yang baik dan rapi ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat energi. Anak-anak buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, sekarang anak-anak amati gambar ini ya. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa cuaca sedang hujan. Lalu Dayu ini menampung air hujan tersebut. Lalu kira-kira untuk apa ya airnya ini kok ditampung? Apakah bisa ya untuk memasak? Atau untuk mencuci motor? Atau untuk menyirami tanaman ya? Nah, ini coba kalian buat sebuah cerita singkat saja, minimal 15 kalimat yang berdasarkan atau yang sesuai dengan gambar-gambar yang ada di sini ya anak-anak. Tuliskan ceritamu di halaman 190. Buatlah judul yang menarik ya. Lalu tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita yang kamu buat di sini ya. Oke anak-anak, begitu ya anak-anak, buatlah cerita yang menarik. Anak-anak perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi, kerjasama untuk saling mengingatkan, kerjasama untuk mengerjakan. Kita berhak mendapatkan saran untuk memperbaiki sikap. Kita berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kita juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman. Nah, anak-anak bukalah halaman 191. Lalu coba anak-anak amati gambarnya itu sedang menunjukkan peristiwa apa atau kegiatan apa. Lalu coba anak-anak tuliskan ketika keadaan seperti itu apa hak yang anak-anak dapatkan, kemudian kewajiban apa yang harus kalian lakukan. Oke, ada 4 soal, 191 dan 192. Nah, ini saya kira cukup mudah ya anak-anak. Silahkan anak-anak kerjakan. Sekian pembelajaran tentang penghematan energi serta hak dan kewajiban. Ingat ya, keberadaan hak dan kewajiban selalu berdampingan. Di mana ada hak yang kita dapatkan, di sana ada kewajiban yang harus kita lakukan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.